Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Dewan juri yang terhormat dan rekan-rekan tim oposisi yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Nur Hamid Wilamsyah. Saya delegasi dari SMA Negeri 1 Merauke. Di sini saya berperan sebagai tim pemerintah yang menyetujui mosi kita di kesempatan kali ini, yaitu bahwa penerimaan mahasiswa baru hanya didasarkan pada tes talenta bawaan, bukan pada hasil nilai atau tes akademik. Baik, saya tekankan kembali bahwa di sini saya sangat menyetujui mosi kita di kesempatan kali ini. Baik, di sini saya akan menelaah mosi, melimitasi serta memberikan argumentasi saya yang relevan dengan mosi kita di kesempatan kali ini. Baik, langsung saja saya akan menelaah mosi kita di kesempatan kali ini. Talenta bawaan menurut WordPress adalah kemampuan bawaan berupa potensi khusus, dan jika memperoleh kesempatan berkembang dengan baik akan muncul sebagai kemampuan khusus dalam bidang tertentu sesuai dengan potensinya. Selanjutnya, apa itu pengertian dari tes potensi bawaan, tes atau tes talenta bawaan? Tes talenta bawaan merupakan tes yang diajukan, yang ditekankan kepada potensi bawaan yang dimiliki oleh siswa tersebut, sehingga siswa tersebut dapat mengetahui potensi kesuksesan dirinya untuk kedepannya dan dapat mempermudah siswa tersebut untuk memilih prospek pendidikan yang akan dilakukannya di jenjang selanjutnya. Baik, Dewan Juri yang terhormat dan rekan-rekan tim oposisi yang saya hormati, di sini kita menggarisbawahi talenta bawaan atau bakat khusus sebagai suatu perbincangan yang patut kita debatkan di kesempatan kali ini. Dewan Juri yang terhormat dan rekan-rekan tim oposisi yang saya hormati, perlu kita ketahui saat ini di Indonesia untuk memasuki perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta, khususnya untuk perguruan tinggi negeri, ada dua jalur besar yang sangat eksis di hadapan siswa-siswa saat ini, yaitu jalur SNPTN dan jalur SBMPTN. Dan untuk jalur lainnya merupakan jalur mandiri atau nilai atau seleksi raport lainnya. Baik, sebelumnya saya ingin menyampaikan bahwa saya melimitasi perdebatan kita di kesempatan kali ini, yaitu mencakup wilayah Indonesia saja agar dapat terkontrol dan lebih terarah ke depannya. Baik, Dewan Juri yang terhormat dan rekan-rekan tim oposisi yang saya hormati, saya akan menelaah satu persatu mengenai metode masuk ke perguruan tinggi di negara kita, yaitu negara Indonesia. Yang pertama adalah SNPTN. SNPTN merupakan singkatan dari Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi. Seleksi SNPTN ditekankan pada nilai raport seorang siswa. Dalam seleksi SNPTN, nilai sekolah sangat berpengaruh terhadap lulus atau tidaknya PTN yang dituju oleh siswa tersebut. Hal ini menjadi kontra bagi saya karena belum tentu semua siswa yang memiliki nilai bagus memiliki kontribusi yang nyata di dalam lingkungan ia tinggal ataupun lingkungan ia sekolah. Selanjutnya, nilai yang bagus dapat dihasilkan oleh siswa dengan tingkat kejujuran yang rendah. Dalam artian seorang siswa tersebut dapat menyontek ketika ujian dan mengerjakan tugas dan lain sebagainya, sehingga menjadi permasalahan di sini. Kemudian pada SNPTN, seleksi hanya ditekankan kepada nilai dan prestasi akademik, yang menurut saya siswa cenderung akan lebih fokus untuk mengejar nilai daripada untuk mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya, sehingga siswa tersebut lebih fokus terhadap nilai dan prestasi akademik, padahal hal tersebut tidak sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Misalkan siswa yang berpotensi di bidang olahraga dan seni dan lain sebagainya. Selanjutnya, mengenai metode mengenai seleksi SBMPTN. SBMPTN merupakan singkatan dari Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri. Merupakan seleksi akademik di mana siswa diberikan soal untuk diujikan agar dapat lolos ke perguruan yang ia tuju. Lagi-lagi, materi yang diujikan dalam SBMPTN merupakan materi akademik dan tidak sama sekali memiliki dan tidak berpengaruh pada potensi yang dimiliki oleh siswa tersebut. Hal ini pasti sangat berpengaruh kepada siswa-siswa yang tidak memiliki potensi bidang akademik dan akan menimbulkan permasalahan di siswa-siswa yang tidak memiliki di bidang akademik tersebut, sehingga siswa-siswa yang memiliki potensi bidang lain seperti seni, olahraga dan lain sebagainya kesulitan untuk menempuh jalur ini. Dewan Juri yang terhormat dan rekan-rekan tim oposisi yang saya hormati, kemudian untuk mengenai tes mandiri, perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta tentunya membuka jalur ini karena
hampir semua seleksi mandiri dilakukan oleh siswa-siswa yang tidak tembus dalam seleksi SNPTN dan seleksi SBMPTN. Baik, hampir sama halnya seperti seleksi SBMPTN, seleksi mandiri menggunakan metode ujian bagi seorang siswa agar dapat lolos ke perguruan tersebut. Dan materi yang diujikan lagi-lagi bersifat akademik dan tidak berpengaruh kepada potensi yang dimiliki oleh siswa tersebut. Kemudian seleksi mandiri juga dapat dilaksanakan dengan menggunakan sistem nilai rapot untuk perguruan swasta maupun perguruan negeri. Hal ini pasti sangat berpengaruh kepada potensi siswa yang tidak kepada siswa yang tidak berprestasi dalam kelas dan di sekolahnya, padahal ia memiliki potensi di luar akademik tersebut. Baik, Dewan Juri yang terhormat dan rekan-rekan yang saya hormati, mengenai pembahasan tes talenta bawaan, menurut saya sangat bermanfaat jika hal ini diterapkan di negara kita, karena hal ini dapat meminimalisir pengangguran ketika lulus kuliah dan meminimalisir adanya keluar dari kuliah akibat mahasiswa terus merasa salah jurusan dan tidak berada dalam bidang itu. Menurut jurnal studi Universitas Yogyakarta, salah satu faktor yang memilih siswa memilih jurusan adalah karena ikut-ikutan teman kelasnya. Hal ini pasti sangat berpengaruh kepada potensi yang dimiliki siswa tersebut. Misalkan seorang siswa memiliki potensi di bidang olahraga, akan tetapi karena ia ikut-ikut temannya, misalkan temannya banyak yang masuk ke teknik sipil, maka ia ikut-ikut masuk ke jurusan teknik sipil. Hal ini pasti sangat berpengaruh bagi ia ketika ia sudah menempuh pendidikan tersebut. Dengan adanya tes talenta dapat membuktikan bahwa siswa tersebut lebih berpotensi sukses di bidang yang dimilikinya, misalkan di bidang olahraga tersebut, sehingga siswa tersebut dapat menempuh jalur sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Selanjutnya, selain banyaknya kasus putus kuliah akibat mahasiswa salah jurusan, dan ada lagi satu faktor, yaitu faktor paksaan orang tua. Banyak orang tua yang menginginkan anaknya itu menjadi suatu harapan besar bagi dirinya, kan, tapi banyak orang tua yang tidak memikirkan potensi yang ada dalam diri anaknya. Misalkan orang tua memaksa anaknya untuk masuk ke jurusan kedokteran, padahal potensi anak tersebut tidak berada dalam jurusan kedokteran tersebut. Sehingga dengan adanya tes talenta ini dapat menjadikan seorang siswa dapat memilih dan memikirkan potensi ia sukses ada di mana, dan ia akan lebih bisa mengembangkan potensi dirinya dalam potensi yang dimilikinya tersebut. Dan menurut saya sangat banyak manfaat jika hal ini diterapkan di negara kita mengenai tes talenta potensi bawaan tersebut. Mungkin demikian argumen yang saya sampaikan. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan.